Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Salsabila dengan NIM 187221004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Informatika Biometrik dengan materi berjudul KPAC. Di sini saya mengambil salah satu paper dengan judul Development of a Dental Digital Dataset for Research in Artificial Intelligence, the Importance of Labeling Performed by Radiologists. Jadi yang pertama daftar isinya itu mengenai latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada dataset, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada hasil, dan yang selanjutnya ada kesimpulan. Pertama adalah latar belakang masalah. Jadi, radiografi panoramik merupakan alat penting dalam diagnosis dan perencanaan perawatan di bidang kedokteran gigi, dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang besar untuk meningkatkan akurasi interpretasi citra data tersebut. Namun, performa sistem AI sangat bergantung pada kualitas data trainingnya, khususnya ketepatan label yang berfungsi sebagai ground truth. Tantangan utamanya sendiri dalam penelitian AI di radiologi gigi adalah keterbatasan dataset publik yang memiliki anotasi akurat serta kurangnya pelaporan yang jelas mengenai proses pelabelan dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan dataset radiografi panoramik yang dilabeli secara sistematik oleh radiologis yang berpengalaman menjadi penting untuk memastikan reliabilitas model AI, meningkatkan reprodusibilitas penelitian, serta mendukung implementasi AI secara aman dan efektif dalam praktik klinis. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah, ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana menyusun dan menyediakan dataset radiografi panoramik dengan ground truth yang akurat untuk kebutuhan pengembangan model kecerdasan buatan. Yang kedua, bagaimana memastikan proses pelabelan citra dilakukan secara konsisten dan reliable oleh para radiologi. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi tingkat kesepakatan antara pemberi label guna menjamin kualitas anotasi dalam dataset. Kemudian tujuan penelitian yang menjawab dari rumusan masalah tersebut, yang pertama yaitu mengembangkan dan menyediakan dataset radiografi panoramik yang memiliki ground truth akurat sebagai dasar pengembangan model kecerdasan buatan. Yang kedua, menerapkan prosedur pelabelan citra yang distandarisasi dan konsisten oleh ahli radiologi untuk memastikan kualitas anotasi. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi tingkat kesepakatan antar pemberi label untuk menilai reliabilitas dan validitas anotasi dalam dataset yang dihasilkan. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri ada dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara medis. Untuk yang secara akademis, yaitu memberikan dataset beranotasi akurat dan metode pelabelan terstandarisasi yang membantu meningkatkan kualitas penelitian serta menjadi referensi dalam studi AI dan pengolahan citra medis. Kemudian untuk medis sendiri, yaitu meningkatkan akurasi dan konsistensi model AI dalam diagnosis radiologi gigi, sehingga membantu proses klinis menjadi lebih cepat, efektif, dan minim terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Dari sini, dataset terdiri dari 1.000 citra radiografi panoramik, namun setelah proses penyaringan atau exclusion kriteria, hanya terdapat 936 citra yang dipilih dan dilabeli serta dianotasi oleh radiologi. Berikut ini adalah fitur-fitur dalam dataset tersebut. Yang pertama yaitu klasifikasi status detis, atau di dalam fitur tersebut dinamai dengan large bounding box. Di sini dentate itu artinya pasien masih memiliki gigi atau dalam kurung lengkap atau tersisa. Kemudian partially edentulous itu sebagian gigi hilang. Kemudian edentulous itu semua gigi hilang di rahang atas, bawah, maupun keduanya. Yang kedua yaitu labeling gigi, atau dalam fitur itu namanya small bounding box. Di sini setiap gigi diberi nomor atau FDI, yaitu Federation Dentaire International. Di sini yang ketiga adalah fitur kondisi gigi, yaitu fitur anotasi. Sound tooth itu adalah gigi sehat tanpa kerusakan. Kemudian karies, adanya lesi karies pada gigi. Kemudian restorate adalah gigi memiliki restorasi atau tambalan. Kemudian residual growth itu ada sisa akar gigi yang belum dicabut. Kemudian ada endodontic treatment, yaitu gigi telah menjalani perawatan saluran akar. Kemudian ada implan, itu ada implan gigi buatan yang menggantikan akar. Kemudian single prosthetic crown, itu adalah mahkota gigi buatan pada suatu gigi. Kemudian pontic, itu ada gigi tiruan yang menggantungkan pada jembatan gigi. Kemudian iterate radicular retainer, itu adalah pasak penyangga yang dimasukkan ke akar. Kemudian ada
molar formation, itu ada molar ketiga atau gigi bungsu yang sedang berkembang. Kemudian ada impacted third molar, ada molar ketiga yang tidak tumbuh karena terhalang. Kemudian ada coronary destruction, itu ada kerusakan signifikan pada mahkota gigi. Dan yang terakhir ada incisal wear, adalah kehausan pada bagian tepi gigi. Di sini metadata teknis Citra itu resolusinya ada 2903 dikali 1536 pixel dengan format lossless JPG 16 bit. Di sini data berisi 23.619 anotasi individual antara label gigi dan kondisi gigi. Dari data yang 23.619 anotasi ini adalah jumlah total semua penomoran gigi ditambah dengan semua label kondisi gigi yang diberi radiolog pada seluruh 936 radiograf sebelumnya. Baik, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan dan seleksi dataset. Seperti yang sudah dimention sebelumnya, ini terdapat 1.000 radiograf panoromik yang dikumpulkan dari Bank Data Klinik Radiologi, di mana radiograf yang dipakai hanya 936, sedangkan 64 lainnya tidak digunakan. Jadi radiografi yang digunakan ini dipilih karena memenuhi kriteria seperti ketajaman yang baik dan struktur anatomi yang jelas. Kemudian selanjutnya ada konversi dan persiapan citra. Jadi radiografi yang awalnya tidak tersedia dalam format DICOM dikonversi ke JPEG lossless untuk mempertahankan kualitas tanpa distorsi. Kemudian seluruh citra diatur pada ukuran 2903 dikali 1536 pixel dengan resolusi 300 mdpi dan kedalaman 16 bit. Kemudian pengunggahan citra ke sistem PACS atau PEC. Di sini semua citra yang telah diseleksi diunggah ke sistem LiraPEC yang merupakan sebuah platform PEC yang dikostumisasi untuk penelitian ini, termasuk workspace individu, fitur pembacaan anotasi, tracking aktivitas, serta menu khusus untuk mempermudah proses labeling dan memastikan keamanan serta kerahasiaan data. Di sini yang selanjutnya yaitu proses anotasi menggunakan bounding box. Jadi di sini terdapat dua model atau dua bounding box, yaitu large bounding box dan juga small bounding box, untuk menentukan status dentisi rahang secara keseluruhan dan bounding box kecil untuk menandai setiap gigi beserta kondisinya. Bounding box besar ini membedakan apakah rahang dentate atau edentulous, sedangkan bounding box kecil digunakan untuk mengklasifikasikan gigi secara artificial, mix, atau natural, termasuk kondisi seperti implan, restorasi, karies, atau perawatan endodontik. Dengan menyesuaikan ukuran bounding box yang tepat ini mencakup struktur gigi, proses ini menghasilkan anotasi yang akurat sebagai ground truth untuk pelatihan AI. Kemudian selanjutnya adalah pelabelan oleh 3 radiologis. Di sini dilakukan oleh 3 radiologis berpengalaman, yaitu radiologis pertama memberi label pada seluruh citra, radiologis kedua meninjau ulang seluruh anotasi, dan radiologis ketiga menyelesaikan setiap ketidaksesuaian agar memperoleh label final yang akurat. Kemudian menyimpan hasil anotasi dalam JSON. Setiap citra menghasilkan file JSON yang berisi koordinat bounding box dan kategori label yang ditetapkan oleh radiologis. File JSON ini menjadi data ground truth standar untuk pelatihan sistem kecerdasan buatan. Kemudian yang selanjutnya ada dokumentasi dan analisis data anotasi. Di sini seluruh hasil anotasi dihitung dan dianalisis untuk melihat distribusi kategori gigi serta tingkat ketidaksepakatan antara radiologis. Total ada 23.619 anotasi yang dihasilkan dari 936 radiograf dengan tingkat ketidaksesuaian sangat rendah, yaitu 0,7%, menunjukkan reliabilitas tinggi dalam proses pelabelan. Untuk hasilnya sendiri, di sini ada nilai absolut dan relatif dari ketidaksepakatan antar para radiologis. Jadi, menunjukkan dengan total 163 ketidaksepakatan atau sekitar 0,7% dari seluruhnya, yaitu 23.619 yang telah dibuat. Di sini, ketidaksepakatan paling kecil terjadi pada klasifikasi dentisi, yaitu hanya pada 7 kasus atau 0,03, diikuti oleh 19 kasus ketidaksesuaian dalam penomoran gigi atau 0,08 dan 8 kasus kesalahan dalam penetapan bounding box yaitu 0,04%. Sedangkan sebagian besar perbedaan muncul pada penilaian kondisi gigi, yaitu 129 kasus atau 0,55% yang mencerminkan tantangan diagnosis seperti membedakan karies dari restorasi.
Di sini secara keseluruhan tingkat disagreement yang sangat rendah menunjukkan bahwa proses labeling oleh radiologis berlangsung konsisten dan akurat. Di sini untuk yang selanjutnya, pada tabel selanjutnya, ini ada ringkasan data radiograf menunjukkan uh, dari radiografi dari 935 radiograf dengan variasi suatu dentis. Di sini mayoritas pasien berada pada kategori tinted yaitu 79,25%, diikuti edentulous total ada 12,83% dan edentulous maxilla yaitu 6,49% dan edentulous mandible 1,49%. Pada tingkat gigi, total 20.250 gigi dianotasi dengan kategori terbesar adalah gigi sehat sebesar 53,59% dan gigi dengan restorasi 36,02%. Dan di kondisi lain juga ditemukan meliputi karies sebesar 4,63%, perawatan endodontik 4,36%, gigi molar ketiga impaksi 1,53%, dan aus insial 1,77%. Kemudian ada destruksi koronal ada 1,32%, serta jumlah residual root, implant, pontik, dan prosthetic crown. Di sini dapat disimpulkan bahwa tabel ini menunjukkan bahwa dataset sangat beragam, mencakup berbagai kondisi gigi dan status dentisi yang penting untuk pelatihan model dalam AI atau kecerdasan buatan. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah dataset radiograf panoramik yang diberi label secara teliti oleh radiologis berpengalaman dengan tujuan menyediakan data berkualitas tinggi untuk pelatihan sistem kecerdasan buatan di bidang radiologi gigi. Proses labeling dilakukan melalui sistem PAC atau PACS yang dikustomisasi, menggunakan bounding box untuk menandai nomor gigi dan berbagai kondisi dental, serta melibatkan 3 radiologis untuk memastikan akurasi melalui mekanisme review dan konsensus. Hasilnya diperoleh 23.619 anotasi dengan tingkat ketidaksepakatan yang sangat rendah, yaitu hanya 0,7%, menunjukkan konsistensi yang akurat dalam proses penilaian. Dataset ini tidak hanya memberikan contoh metodologi pelabelan yang transparan dan dapat direplikasi, tapi juga menjadi sumber data penting bagi penelitian AI selanjutnya dalam diagnosis radiografi dental. Untuk referensinya, saya menggunakan paper dari Costa dengan judul Development of Dental Digital Dataset for Research in Artificial Intelligence, The Importance of Labeling Performed by Radiologists pada tahun 2024. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.